Halo pemirsa, pembunuhan karyawati bank yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan di Jembrana, Bali terungkap. Korban ternyata dibunuh kekasih barunya karena ingin menguasai harta korban. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Seorang warga terjebak kobaran api saat kebakaran ruko berlantai 2 di Surabaya, Jawa Timur. Korban berhasil dievakuasi warga setelah mendobrak pintu yang terkunci. Warga berusaha menyelamatkan seorang penghuni yang terjebak kobaran api di lantai 2 ruko di Jalan Pandegiling, Surabaya, Jawa Timur. Warga menobrak pintu ruko yang terkunci. Api berasal dari lantai 1 dan dengan cepat menghabiskan seluruh bangunan ruko milik Suhadi. Diduga penyebab kebakaran korsleting dari pemanas air. Bagus, cuman tadi waktu sangat COVID karena waktunya berangkat kerja. Jadi sekitar jam 6.55 ya, kita sudah sampai, laporan masuk jam 6.50. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Tak sempat menyelamatkan barang berharga, warga menangis menyaksikan rumahnya dilalap api. Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Rawa Bulak, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Api dengan cepat merambati puluhan rumah warga tak jauh dari kawasan industri Pulau Gadung. 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Api pertama kali muncul dari sebuah bengkel. Para korban yang tak sempat menyelamatkan benda berharganya menangis menyaksikan rumahnya hangus dilalap api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Saya buka pintu kebakaran, pas dibuka itu udah di belakang rumah saya udah gede aja Pak. Udah gede, saya cuma bisa selamatin anak, langsung saya bangunin sama orang tua saya bangunin semuanya. Udah, terus saya masuk lagi, anak saya masih tidur, saya bangunin lagi. Itu saya tarik bawa anak doang Pak, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa. Habis Pak, iya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para korban terpaksa mengungsi di pinggir jalan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, lebih dari 150 warga korban kebakaran di Cakung, Jakarta Timur kini tinggal di tenda pengungsian. Kebakaran diduga disebabkan kelebihan beban pemakaian listrik yang memicu korsleting. Akibat kebakaran puluhan rumah di Jalan Swadaya PLN Cakung, Jakarta Timur, lebih dari 150 orang warga kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran kini tinggal di tenda pengungsian. Sebagian warga berupaya mencari barang berharga di antara puing-puing sisa kebakaran. Bantuan makanan, pakaian, dan alas tidur telah disalurkan kepada korban. Untuk dari lingkungan sendiri mungkin ada beberapa teman RT ya, ada nyumbang mie, nyumbang baju, mungkin ya yang masih bisa digunakan gitu. Hasil investigasi ditemukan ada kelebihan beban pemakaian listrik yang memicu korsleting. Ada sedikit mengarah ke adanya overload di jaringan listrik. Artinya kelebihan beban dari pemakaian barangnya? Kelebihan beban dari si pemakai untuk kelebihan beban listrik. Tapi peralatan listriknya apa kita nggak tahu karena di situ ada sedikit overload di jaringan listrik itu. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, kasus ini diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat tangki bensin bocor, 9 motor terbakar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Seluruh motor terbakar saat berada di dalam truk untuk dikirim ke Madura.
Sebuah truk bak terbuka terbakar di depo kontainer milik PT Spil di Jalan Laksda M. Nasir, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Besarnya api dengan cepat menghabiskan 9 motor. Petugas yang datang segera memadamkan api hingga tak menjalar ke tumpukan kontainer lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat kebocoran tangki bensin dari salah satu motor yang akan dikirim ke Pulau Madura. Ternyata di dalam truk ada muatan beberapa jenis motor. Terdapat 9 motor di dalamnya yang terbakar. Untuk jenis motor sendiri kita tidak mengetahui. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Seorang gadis remaja ditemukan tewas di tengah area persawahan di Jombang, Jawa Timur. Tragis, korban ditemukan tanpa busana. Warga Dusun Kedung Asem, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur, dikejutkan dengan penemuan jasad remaja putri di tengah area persawahan. Saat ditemukan, kondisi korban yang diperkirakan berusia 15 tahun tanpa busana. Pakaian lengkap korban ditemukan 100 meter dari lokasi penemuan jenazah dengan kondisi masih bagus. Dugaan sementara, korban tindak kejahatan seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Belum diketahui identitas korban. Posisi korban dengan posisi baju itu sangat jauh sekali, sekitar 75 atau 100 meter. Bajunya korban itu ada di tengah tanaman tebu, sedangkan korban ada di tanah lapang bekas sawah. Jasad korban dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, pembunuhan karyawati bank yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan di Jembrana, Bali terungkap. Korban ternyata dibunuh kekasihnya yang baru 1 bulan pacaran. Pelaku merencanakan pembunuhan untuk menguasai harta korban. Pelaku pembunuhan I Gusti Agung Mirah Agung Lestari, karyawati Bank BPD Bali yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan Denpasar, Gilimanuk, Jembrana, Bali ditangkap polisi. Pelaku Nova Sandi Prasetya, 31 tahun, ternyata kekasih korban. Pelaku merencanakan pembunuhan bersama rekannya Rahman, 28 tahun, asal Lampung, seorang TKI dari Malaysia, untuk menguasai barang berharga milik korban, salah satunya mobil. Peristiwa berawal saat pelaku Nova Sandi mengajak korban untuk menjemput Rahman, rekannya yang pulang dari Malaysia di Bandara Bali. Ketiganya lalu makan di salah satu rumah makan. Namun saat perjalanan pulang, pelaku Rahman yang duduk di belakang menjerat leher korban dengan tali tas. Memastikan korban tewas, kedua pelaku membuang korban di pinggir jalan. Pelaku kabur ke Lampung dan menjual mobil korban seharga 25 juta rupiah di Boyolali, Jawa Tengah. Ditemukan korban, yaitu di daerah Melaya, disitulah perkiraan TKP-nya. Karena TKP ada di dalam mobil dan mobil ini bergerak. Jadi di dalam mobil perannya si NSP adalah mengemudikan kendaraan. Kemudian korban berada di sebelah kiri, pelaku RN ada di belakang. Pada saat itulah pelaku RN mencekik korban dengan menggunakan tas yang dibawa oleh si pelaku RN. Kepada polisi, pelaku mengaku baru 1 bulan berpacaran dengan korban yang dikenal lewat temannya. Dikenalkan sama teman, Pak. Dikasih nomor, Pak. Dikasih nomor? Berapa lama, Pak? Berhubungan dari tanggal 24 Juli, Pak, sampai kejadian ini, Pak, 1 bulan. Kurang lebih pacaran 1 bulan. Korban I Gusti Agung Mirah Lestari ditemukan tewas setelah 3 hari hilang. Korban pamit kepada anaknya akan pergi menggunakan mobil. Mobil dan handphone janda 2 anak ini hilang. Hasil olah TKP ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Kedua pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. 12 santri ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan seorang santri di pondok pesantren di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. 5 santri telah ditahan.
Keluarga menuntut pihak pondok pesantren bertanggung jawab karena lalai melakukan pengawasan. Setelah dilakukan gelar perkara, tim penyidik unit PPA Reskrim Polres Metro Tangerang Kota menetapkan 12 santri pondok pesantren Darul Quran sebagai tersangka. Hasil olah TKP, 12 santri terbukti melakukan tindak kekerasan pada RA santri 13 tahun hingga tewas. Dari 12 tersangka, 5 santri ditahan, sementara 7 santri lainnya dalam pengawasan orang tua. Hasil penyelidikan, motif pengeroyokan dipicu ketersinggungan. Jadi ada 12 anak yang kita tetapkan sebagai pelaku atau sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Untuk motifnya sementara karena ketersinggungan pada saat dia korban ini pada saat mau sholat subuh membangunkan seniornya dengan cara ditendang kakinya. Ya mungkin mereka tidak terima karena merasa korban ini tidak sopan sehingga terjadilah tindakan pengeroyokan terhadap korban. Keluarga korban menuntut pihak pondok pesantren bertanggung jawab karena lalai melakukan pengawasan. RA 13 tahun tewas dikeroyok sesama rekan santrinya di lingkungan pondok pesantren Darul Quran Lantaburo, Cipondoh, Tangerang. Peristiwa berawal saat korban membangunkan pelaku teman sekamarnya yang sedang tidur. Pelaku tersinggung karena menganggap korban tidak sopan saat membangunkannya. Pelaku kemudian memprovokasi sejumlah santri lainnya untuk mengeroyok korban. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Komplotan pencuri sepeda dan burung kicau beraksi di perumahan di Kota Depok. 2 sepeda dan 6 ekor burung kicau puluhan juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. TKP 1. CCTV merekam aksi pencurian burung kicau dan sepeda di sebuah rumah warga di kawasan perumahan di Depok, Jawa Barat. Para pelaku berbagi tugas memasuki area perumahan dengan merusak kawat duri yang terpasang di tembok pembatas. Pelaku beraksi ketika korban sedang tertidur. 2 unit sepeda dan 6 ekor burung kicau jenis murai dibawa kabur para pelaku. Korban baru menyadari peristiwa ini ketika hendak bersepeda di pagi hari. Aksi pencurian di kawasan ini sudah 5 kali terjadi. 5, pas kejadian pas kita mau siap-siap, pertama sepeda yang di rumah Pak Pebli, dicek kok nggak ada sepedanya. Pas kita lihat sepeda nggak ada, terus ngeliat kandang, pada hilang. Ya udah, saya coba kita cek ke depan, kan di depan ada CCTV juga tuh. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Para pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika seorang ibu menyelundupkan paket sabu untuk anaknya yang ditahan di Lapas Kelas 2A Madiun, Jawa Timur. 5 gram lebih sabu diselundupkan pelaku dalam soto ayam. Wanita asal Nganjuk ini digeledah petugas saat berkunjung ke Lapas Kelas 2A Madiun, Jawa Timur. Petugas curiga pada paket makanan yang dibawa untuk anaknya, AP, warga binaan lapas. Kecurigaan petugas terbukti, 3 paket sabu 5,36 gram ditemukan di kepala ayam dan kuah soto. Paket sabu adalah pesanan SA, warga binaan di lapas tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan dengan teliti, benar di dalam kepala ayam tersebut terdapat plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian tindakan yang dilakukan apa? Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan pengembangan. P diamankan ke Mapolres Madiun Kota. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan.
Gara-gara berebut handphone dengan kakaknya, seorang balita tewas terjatuh dari lantai 11 Rusun Pinus Cakung, Jakarta Timur. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.